Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar desain grafis dengan Adobe Photoshop. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas basic tutorial Adobe Photoshop. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, Adobe Photoshop adalah satu software untuk mengolah atau memanipulasi gambar, terutama gambar image atau foto dengan cukup mudah dan cepat. Nah, untuk memanipulasi gambar maka diperlukan beberapa teknik yang tepat agar gambar yang dihasilkan sempurna. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas untuk basic-basic bagaimana kita bisa memanipulasi sebuah gambar di Adobe Photoshop. Nah, sebelum kita mulai pada tutorial manipulasi gambar, kita akan mengenal lembar kerja dalam Adobe Photoshop. Mari kita saksikan bersama-sama dalam tutorial berikut ini. Baik, ini adalah lembar kerja Adobe Photoshop. Untuk baris yang pertama ini disebut menu bar. Nah, di setiap menu nantinya terdapat beberapa perintah lainnya. Ada file, edit, image, dan setiap menu bar nanti punya submenu lainnya. Kemudian baris yang kedua itu diberi nama option bar. Jadi baris yang kedua ini option bar. Option bar akan selalu berubah tergantung dari pemilihan tool yang kita gunakan. Option bar ini berisi parameter-parameter dari tool yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ini adalah toolbox. Nah, toolbox ini berisi berbagai macam tools untuk memodifikasi gambar. Bisa untuk menyeleksi, kemudian memberikan warna, fill, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah palet. Masing-masing palet ini punya properti dan value nanti kita bisa ubah untuk mengatur atau merubah image atau project sesuai dengan kebutuhan. Sementara untuk menghapus palet, nanti Anda bisa mengklik kanan palet yang tidak dipergunakan, kemudian Anda pilih close. Kita bisa lihat panel palet yang tidak kita gunakan, bisa kita klik kanan, kemudian kita close untuk menutup. Untuk membuat file baru atau project baru dalam Adobe Photoshop, ini kita dapat menekan yang pertama dengan melalui menu bar file, kemudian klik new. Maka akan muncul kotak dialog new project. Yang harus Anda lakukan yang pertama adalah memberi nama file. Kemudian dilanjutkan memilih preset size-nya. Anda menggunakan custom saja, di sini saya contohkan. Kemudian untuk selanjutnya Anda mengatur size halamannya, width dan height-nya. Di sini disediakan beberapa jenis ukuran, pixel, sentimeter, milimeter, dan sebagainya. Nanti Anda bisa menentukan satuannya sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian yang berikutnya untuk resolusi, dalam beberapa software secara default untuk new project ini tercantum nilai 72 pixel per inch. Nilai resolusi ini biasanya digunakan untuk keperluan monitor. Jadi kalau Anda menggunakan Photoshop untuk keperluan cetak, sebaiknya Anda mengisi resolusinya minimal adalah 300. Nah, hal ini berkaitan dengan nanti hasil cetakan. Kalau resolusi besar, maka kerapatan warna cetakannya itu bagus. Tapi jika resolusi kecil, kalau project Anda dicetak begitu, ketika dilakukan perbesaran nanti pixelnya pecah gitu. Jadi nanti gambarnya pecah seperti itu. Kemudian untuk mode colornya kita memilih ada RGB, ada CMYK, grayscale, nanti sesuai kebutuhan. Untuk kali ini kita bisa memilih RGB saja karena hanya untuk kebutuhan monitor. Kalau untuk kebutuhan cetak biasanya saya menggunakan CMYK. Kemudian untuk background content nanti ada beberapa macam, ada white, transparent, dan lain sebagainya. Ada yang color juga. Nah, nanti Anda memilih sesuai kebutuhan saja. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengisi bagian-bagian
pada kotak dialog new, kita tekan OK, maka akan muncul lembar kerja Photoshop. Yang tadi kita memilihnya backgroundnya transparan, jadi ada kotak-kotak kecil ini ya tandanya kalau kita tadi memilih background transparan. Langkah berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memindahkan gambar atau mengambil gambar dari komputer kemudian kita berikan ke lembar kerja. Caranya yang pertama kita bisa menekan atau memilih menu bar file kemudian open. Setelah itu kita buka dulu atau kita pilih dulu image yang akan kita letakkan di dalam lembar kerja. Di sini saya memilih gambar bunga ya, image bunga, kemudian kita klik open. Nah, sekarang di layar lembar kerja atau di layar Photoshop Anda sudah muncul dua jendela. Yang pertama adalah lembar kerja yang Anda buat tadi, project, dan yang berikutnya adalah image yang kita buat. Nah, untuk edit image nanti sebaiknya image asli tetap kita simpan originalnya, jadi kita memindahkan ke dalam lembar kerja, jangan mengedit langsung pada image 41 seperti di contoh ini ya, atau image source-nya jangan, karena nanti kalau Anda mengedit langsung di image tersebut, kalau misalnya terjadi kesalahan Anda mengedit kemudian Anda mau edit ulang, nanti source-nya pun sudah ikut berubah kalau Anda save. Jadi sebaiknya Anda pindahkan ke dalam lembar kerja. Nah, cara memindahkan gambar ke lembar kerja bagaimana? Nah, ini Anda yang pertama adalah klik move tool. Move tool itu letaknya di pojok kiri atas pada bagian toolbox, kemudian Anda aktif di jendela image original, kemudian Anda drag masukkan ke dalam lembar kerja. Nah, di sini gambarnya sudah masuk ke dalam lembar kerja. Jadi caranya dengan move tool ya. Kita move tool, kemudian kita tarik ke dalam lembar kerja. Berikutnya ini gambarnya kurang besar, kita akan resize, membesarkan ukuran gambarnya dengan klik edit transform, atau kalau dengan tombol shortcut di keyboard ini Ctrl T. Nah, nanti Anda bisa mendrag menyesuaikan size yang dibutuhkan. Nah, ini saya akan menunjukkan bagaimana langkah untuk menyimpan dokumen. Jadi Anda bisa menutup layer ya. Jadi kalau dalam Photoshop itu setiap gambar yang masuk di lembar kerja itu menjadi sebuah layer baru. Kalau tidak dibutuhkan kita bisa menghapus, kita hapus. Kemudian kalau kita mau nambah layer baru tinggal mendrag objek ke dalam lembar kerja atau membuat objek baru, begitu nanti otomatis akan ada layer baru. Nah, layer background transparan ini coba mau kita isi fill background color. Ini caranya kita ubah warna pada toolbox background dan foreground. Untuk merubahnya kita ubah foregroundnya menjadi warna yang kita inginkan, kemudian kita cari toolbox paint bucket tool. Jadi simbolnya atau ikonnya itu adalah gambar tempat cat yang tumpah ya, nanti cukup kita klikkan ke area background Anda. Nah, otomatis warna background sekarang sudah menjadi biru. Di sini saya contohkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya seleksi objek, karena nanti dalam editing Photoshop itu tidak lepas dari yang namanya proses seleksi, atau istilahnya menghilangkan background itu juga proses seleksi, kemudian memotong itu juga nanti menggunakan seleksi. Ada kelompok marquee tool, di sini ada rectangle, elliptical, single ya, single row, single column itu marquee. Nanti kalau dengan rectangular berarti nanti seleksinya itu dalam bentuk kotak. Sesuai ini sudah ada bantuan icon ya, jadi Anda bisa mengira-ngira ini fungsinya untuk apa. Kemudian nanti juga ada kelompok editing, lasso tool, magnetic tool, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga kita akan praktekkan magic wand tool. Nah, nanti menyeleksi berdasarkan warna background gitu. Nah, untuk yang pertama kita akan mempraktikkan menggunakan menyeleksi menggunakan rectangle tool ya. Kita bisa melakukannya dari image source asalkan nanti tidak perubahannya, kalau terjadi perubahan tidak disimpan ya. Jadi kita bisa melakukan seleksi juga dari image source, tapi nanti catatannya ketika ada pergeseran atau perubahan pada image source jangan Anda simpan. Nanti kalau Anda simpan, source-nya juga ikut berubah. Nah, kita menggunakan rectangular ya, marquee tool. Ini caranya kita klik seleksi toolnya, kemudian kita buat
seleksi dengan drag mouse-nya di area yang Anda ingin ambil. Kemudian Anda klik move tool ya, kemudian drag potongan yang sudah Anda seleksi tadi. Nah, seperti itu. Nah, Anda perhatikan di image source nanti akan muncul titik-titik seleksi. Nah, ini cara menghilangkannya dengan klik select kemudian di select. Nah, ini sudah aman. Kemudian yang berikutnya kita coba elliptical marquee. Nah, ini cukup tinggal kita buat seleksi. Caranya cukup di drag seperti kita membuat objek shape ya. Kalau ini hasil seleksinya berupa lingkaran, cukup di drag kemudian masukkan dalam lembar kerja. Nah, ini proses seleksi dengan marquee. Selanjutnya kita akan menyeleksi dengan lasso tool. Kalau lasso tool ini nanti hasil seleksinya itu bisa bebas, jadi bisa mengikuti bentuk dari objek. Nah, kalau lasso tool saya contohkan, ini saya drag aja ke dalam lembar kerja. Anda perhatikan caranya, klik lasso tool, kemudian saya klik satu kali untuk menentukan titik awal. Kita besarkan areanya, kita zoom dengan Ctrl plus ya, kalau di dalam keyboard. Kalau mau mengecilkan Ctrl min. Kemudian kita seleksi area dari titik awal tadi. Ini perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian kalau belum biasa ya, tapi nanti kalau sudah biasa lancar. Nah, ini kemudian satukan titik awal dan titik akhir sehingga nanti muncul titik seleksi. Nah, ini titik seleksi ini kalau kita drag atau kita del begitu nanti dia akan hilang. Ya, padahal kita hanya membutuhkan kelopak yang kita seleksi tadi. Nah, caranya bagaimana kalau kita hanya membutuhkan kelopak yang kita seleksi? Ini kita bisa membalik seleksinya. Jadi beda dengan yang tadi kita lakukan di dalam image source ya. Kalau tadi kan ditarik. Nah, kalau ini sekarang cara menyeleksi yang ada di lembar kerja. Ini cukup mudah, nanti cukup tinggal kita balik seleksinya dengan mengklik shortcut di keyboard Ctrl plus Shift plus I. Jadi ada 3 tombol di keyboard yang Anda tekan untuk membalik seleksi, Ctrl, Shift, dan I. Itu nanti ditekan bersamaan, otomatis Anda bisa melihat tampilan yang terseleksi nanti jadi terbalik. Nah, jadi yang di area yang di luar nanti yang terseleksi baru dihapus, sehingga backgroundnya terhapus, kita tinggal menyisakan kelopak yang kita seleksi tadi, gitu ya. Kita bisa menutup layarnya jika tidak digunakan. Kemudian kita akan menggunakan seleksi tool yang lain. Yang mau saya pakai berikutnya adalah kita akan menggunakan magnetic tool. Ini prinsipnya sama dengan lasso tadi, tapi ini menurut saya lebih mudah penggunaannya karena dengan magnetik ketika Anda mengeklik satu titik, kemudian ketika Anda jalankan kursornya dia sudah mengikuti pola dari objek karena berdasarkan persamaan warna gitu ya. Jadi langkahnya sama. Kita klik dulu di titik awal, kemudian kita jalankan mouse-nya, dia akan mengikuti pola dari objek yang akan kita potong. Langkah selanjutnya tetap sama, kita balik area seleksinya kalau kita ingin mengambil area yang kita potong tadi atau kita seleksi tadi, dengan cara tekan Ctrl, Shift, dan I bersamaan, kemudian baru kita delete. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan satu lagi, namanya seleksinya dengan magic wand tool. Nah, ini akan lebih mudah sekali kalau kita mempunyai image dengan background yang warnanya sama. Perhatikan, saya mempunyai area seleksi yang sudah saya klik dengan satu kali saja tadi ya dengan magic wand tool. Kemudian kita del, maka area putihnya hilang otomatis. Nah, ini bisa digunakan kalau backgroundnya sama, kita bisa menggunakan magic wand tool. Nah, Anda perhatikan titik perpotongan seleksinya, hasil perpotongan seleksinya ada yang belum begitu halus. Nah, kita bisa menggunakan blur tool untuk membantu menghaluskan potongan seleksi. Kita bisa setting seperti di sini ya, size-nya berapa, model blurnya seperti apa, kemudian kita sapukan di pinggir-pinggir dari perpotongan sehingga nanti ketika ada yang belum halus perpotongannya sudah bisa cukup halus nanti dibantu dengan blur tool, asalkan Anda men-settingnya tidak berlebihan blurnya ya. Jadi kalau Anda blurnya disetting berlebihan malah terkesannya tidak natural, jadi yang senatural mungkin. Kemudian yang berikutnya saya akan mencontohkan lagi
memotong gambar dengan Magic Wand Tool, tetapi di sini saya tidak menggunakan blur untuk menghaluskan area potongannya, nanti saya akan menggunakan feather. Jadi langkahnya sama, kita klik Magic Wand Tool, kemudian kita klik area background, maka muncul titik seleksi, kemudian Anda klik kanan, kemudian Anda pilih feather, dan feather radiusnya diatur saja. Kalau untuk natural 1-3 itu sudah cukup. Nah, kemudian Anda tekan OK, baru Anda del area backgroundnya, maka sudah cukup halus gitu. Dan Anda lihat di pinggir-pinggir ini masih ada area putih bekas background yang kotak tadi. Nah, kita bisa menghilangkan dengan polygonal lasso tool. Kenapa saya menggunakan polygonal? Karena kita bisa membuat area seleksinya ini bebas dengan sudut-sudut yang bebas ya. Sebetulnya juga bisa dipakai dengan lasso dan lain sebagainya bisa, tapi ini saya mencontohkan menggunakan tool yang lain. Nah, ini kalau saya del nanti bunganya yang hilang, maka kita balik area seleksinya dengan CTRL Shift I, kemudian baru kita del area background yang tersisa tadi. Nah, sudah selesai untuk menyeleksi objek. Di sini kita bisa menata layernya ya. Jadi kalau Anda aktif di layer 3 berarti Anda bisa mengubah posisi di layer 3, mengubah size dan lain sebagainya. Nah, ini Anda perhatikan, kita jangan sampai salah dalam memilih layer. Kalau salah memilih layer ketika kita mau mengubah sesuatu ya nanti tidak tepat sasaran gitu ya. Kalau sudah, kita bisa menyimpan dengan format JPG dengan cara kita klik File, Save As, kemudian pada format Anda pilih JPG atau JPEG atau PNG jika dibutuhkan, sesuai kebutuhan saja. File name-nya bisa diganti atau sama, kita save saja. JPG optionnya kita default saja, kemudian kita OK. Nah, demikian untuk tutorial Adobe Photoshop Part 1, pengenalan lembar kerja dan pengenalan seleksi image. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.